222421090. Saya dari kelas 5C angkatan 2021 jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Yang pertama, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi ini menjadi solusi atau masalah? Menurut pendapat saya, pendidikan inklusi ini menjadi solusi bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi ini dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada bagi anak yang berkebutuhan khusus, terutama dalam interaksi sesama temannya dan kerja kelompoknya. Oleh karena itu, adanya sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini bukanlah sekadar sekolah yang menerapkan konsep penyetaraan terhadap sesama manusia dalam memperoleh pendidikan, tetapi juga membutuhkan settingan ramah anak di dalamnya. Anak berkebutuhan khusus cenderung membutuhkan motivasi dan dukungan yang mampu mendorong mereka untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Maka komponen yang paling mereka butuhkan di sekolahnya yaitu keramahan yang menerjemahkan pada mereka suatu penunjukan kondisi penerimaan terhadap diri mereka. Nomor 2 yaitu menurut Lei Keke Martan, pendidikan inklusi ini adalah sebuah layanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler seperti SD, SMP, SMU, dan SMK yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun kesulitan belajar lainnya. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sedangkan menurut saya, pendidikan inklusi merupakan sarana pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tanpa memandang fisik, intelektual, sosial ekonomi, dan kondisinya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler seperti SD, SMP, SMU, maupun SMK. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunanetra berasal dari kata tuna dan netra. Tuna artinya rusak, netra artinya mata. Jadi tunanetra adalah rusak mata atau rusak penglihatan. Tunanetra adalah individu yang mengalami kelainan pada indera penglihatan yang menyebabkan individu tersebut terhambat dalam penglihatannya. Tuli merupakan kondisi tidak bisa mendengar karena rusaknya pendengaran. Biasanya orang yang tuli ini menggunakan bahasa isyarat bisindo. Sedangkan tunarungu, yaitu tunarungu ini merupakan kondisi kerusakan yang terjadi kepada pendengarannya. Biasanya tunarungu ini menggunakan bahasa isyarat yaitu sibi atau menggunakan alat pendengaran lainnya. Selanjutnya, sekolah inklusi memberikan pelayanan pendidikan secara optimal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dengan melakukan modifikasi atau penyesuaian kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kependidikan, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Di sekolah inklusi ini kita harus melakukan pendekatan secara individualis karena setiap anak memiliki kebutuhannya masing-masing. Dengan melakukan pendekatan individualis, kita bisa menjadi tahu apa yang dibutuhkan oleh anak tunagrahita. Selanjutnya, tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, persendian lainnya sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, dan perkembangan utuh secara pribadi. Kelainan ini dapat terjadi oleh karena penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna atau bawaan sejak lahir.
Cara saya untuk membantu mahasiswa tunadaksa ini yaitu sering menuntun dan mengarahkan mereka untuk berjalan sampai ke tempat tujuan, lalu sering-sering berinteraksi dan mengajak berbicara kepada anak-anak yang mengalami tunadaksa. Selanjutnya, ada klasifikasi tunalaras. Klasifikasi tunalaras ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama klasifikasi tunalaras tingkatan ringan atau sedang dan klasifikasi tunalaras tingkatan berat. Klasifikasi tunalaras tingkatan sedang atau ringan ini yaitu meliputi neurosis dan psikoneurosis. Tingkatan ini yaitu gangguan perilaku atau penyimpangan perilaku ditandai dengan konflik dan emosi serta kecemasan, tetapi masih bisa berhubungan dengan dunia nyata. Lalu ada tingkatan berat. Tingkatan berat ini meliputi psikosis dan autis. Psikosis ini penyimpangan perilaku ditandai dengan perilaku yang menyimpang dari perilaku bertindak dan berpikir yang menyimpang. Sedangkan autis ini gangguan jiwa tingkat berat pada masa anak-anak dengan perilaku yang berlebihan, berperilaku aneh, serta keterlambatan perkembangannya. Jika saya sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana di kampus untuk mahasiswa penyandang disabilitas, yaitu saya akan menyediakan ruangan khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas belajar dan serta menyediakan pengajar khusus untuk mahasiswa penyandang disabilitas.